Acara ini dipersembahkan oleh Tidak terasa 1 jam kurang. Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Nelda Aprilia Salim SPPD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dan masih membahas perkuat kolaborasi tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik, dokter, kalau berbicara tentang faktor dan gejala ini memang banyak ya dokter ya, dan untuk masyarakat dan pemirsa di rumah banyak yang belum mengetahui untuk gejala-gejala ini sendiri, dokter. Kalau untuk yang virus tadi dikatakan orang tersebut terkena ya, dokter ya, dan belum mengetahui dan ternyata si virus itu bersembunyi nanti akan keluar sendiri. Cukup lama juga ya, dokter ya. Tapi kalau untuk ini dok, paling lama kalau untuk dari virus itu akan muncul, apakah bisa lebih cepat lagi? Bisa. Tergantung dari orang tersebut. Ya, sebenarnya untuk virusnya istilahnya muncul lah gitu ya, menyerang sistem pertahanan tubuh lebih agresif, itu bervariasi. Tapi memang secara umum kebanyakan rata 5 sampai 10 tahun lah seperti itu ya. Rata-rata katanya di sekitar 7 tahun. Tapi ada juga kalau mungkin dapat virusnya yang jenisnya ganas gitu ya, ganas 3 tahunan saja dari sejak virusnya masuk itu dia udah mulai menimbulkan gejala akibat penurunan sistem kekebalan tubuhnya. Tapi kalau mungkin dapat virusnya yang agak ringan-ringan gitu dan mungkin sistem kekebalan tubuh kitanya masih lumayan baik, ada yang bisa sampai di atas 10 tahun baru dia muncul begitu akibat dari virusnya ini tadi, infeksi oportunistik akibat daya tahan tubuh yang diserang oleh virus tadi. Gitu. Baik, berarti untuk proses penularannya sendiri ini dokter ya, tadi ada 3 faktor seperti seks tidak aman tadi ya dokter, darah atau produk darah atau jarum, dan ibu ke anak jika ibunya hamil. Oke, kalau misalnya dokter di lingkungan kita sendiri ini ada yang sudah terkena gejala seperti mungkin yang kulit berjamur ataupun tadi lidah yang berjamur seperti putih-putih itu ya dokter, itu bagaimana dokter dari kita sendiri? Apakah untuk membahayakan diri kita juga untuk bisa tertular juga ke kita atau aman-aman saja dokter? Itu bagaimana dokter? Jadi tadi kan faktor penularannya ya 3 besar tadi, sehingga kalau seandainya kita nggak ada hubungan dengan 3 besar tadi dengan orang tersebut, ya kita tidak akan tertular. Seperti misalnya ini kayak ngobrol bareng gini ya, kalau COVID bisa nih ketularan gitu ya kalau kita nggak pakai alat pelindung diri. Tapi kalau pada HIV enggak gitu, salaman atau misalnya berpelukan, gandengan tangan, minum kayak gitu ya, atau makan bersama, bahkan misalnya penggunaan toilet yang sama, jadi rumahnya toiletnya cuma 1 gitu ya, jadi jangan nggak apa-apa, tidak akan menularkan dari tersebut. Jadi kitanya nggak perlu takut jika ada misalnya keluarga, teman atau kita yang dengan HIV positif, karena itu tidak menularkan. Jangan sampai saja kita berkontak dengan darahnya atau terkena jarum atau apa dari yang habis terkena darah pasien itu, karena prinsipnya tuh dari darah lah gitu. Oke, baik. Berarti tidak tertular ya tidak, dokter tidak ya? Tertular. Baik dari mungkin kita bertemu mungkin makan dan satu minum bersama yang sama gitu, makan bareng kayak gitu, enggak menular dia. Berarti itu tidak menular. Proses penularannya itu dari darah, jarum ataupun dari ibu ke anak dan ya? hubungan seksual dan tadi. Hubungan seks tadi. Ya. Oke, baik dokter, kalau untuk penderita sendiri dokter, untuk HIV ini apakah bisa disembuhkan dok? Oke, baik. Jadi jika tadi mungkin saya kaitkan juga kalau memang ada teman keluarga kita tadi menunjukkan gejala, secepat mungkin sebaiknya segera periksa, boleh mengunjungi fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, atau mungkin mau pergi mandiri deh ke labor-labor yang ada gitu ya, dipersilahkan juga, kita akan jamin kerahasiaannya, dan apabila nanti didapatkan hasilnya positif, jangan takut-takut atau jangan segan untuk meneruskan untuk mengikuti pengobatan.
memang tadi pertanyaannya agak berat juga, ini HIV bisa disembuhkan atau enggak gitu ya, karena kita tahu pakemnya atau yang beredar di masyarakat selama ini HIV ini nggak bisa sembuh, udah deh kalau udah kena HIV selesai gitu ya istilahnya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau untuk kata-kata kita bilangnya HIV ini memang kalau sembuh memang nggak bisa sembuh, tapi bisa kita kontrol. Nah, tapi apa sih definisi sembuh ini gitu ya? Nah, definisi sembuh ini adalah orang itu tidak ada gejala lagi dari penyakitnya dan dia stop makan obat. Itu yang kita bilang sembuh. Jadi kayak misalnya orang sakit TBC aja gitu ya, sakit TBC. Sakit TBC itu kalau dia ada gejala, dia makan obat, patuh selama 6 bulan, itu pasiennya bagus, tidak lagi batuk-batuk lagi, tidak sesak nafas lagi, berat badannya udah naik, obat selesai. Jika menjalani pengobatan 6 bulan yang teratur gitu, paling cepat 6 bulan. Itu kita bilang sembuh. Nah, kalau HIV ini kita nggak bilang sembuh, tapi kita bilangnya terkontrol. Kenapa kita bilang terkontrol? Karena pasien nanti diberikan obat-obatan yang saat ini obat-obatannya sudah jauh bagus gitu ya, udah canggih, bagus, bisa mengontrol penyakitnya, pasiennya nanti bisa, virusnya bisa ditekan. Kita tidak membunuh virus, tapi kita bisa tekan jumlahnya sehingga dia nggak berkembang biak, gitu, nggak berkembang biak. Pasiennya bisa bagus kondisinya, tapi obat tetap harus dimakan, gitu. Kalau obatnya nggak dimakan, virusnya akan berkembang lagi, penyakitnya mulai lagi deh kayak gitu, muncul lagi. Jadi kalau dibilang sembuh ya saya harus jujur mengatakan ini tidak bisa sembuh karena memang kita tidak bisa menghilangkan virusnya. Namun kita bisa bilang kita bisa kontrol ini penyakit dengan cara makan obat yang teratur, obatnya cocok, virusnya bisa kita kendalikan, kita tekan sampai di batas tidak terdeteksi. Nah, istilahnya undetected gitu ya, atau undetectable, tidak bisa terdeteksi. Jika virus tidak terdeteksi, itu saat ini sudah banyak penelitian, jika kadar virusnya tidak terdeteksi lagi, itu bisa dikatakan dia tidak menularkan lagi, gitu. Jadi dia posisinya aman, tidak menularkan, itu. Cuma syaratnya tadi virusnya tidak terdeteksi. Kalau kita bilang sama kayak orang sakit kencing manis gitu loh. Ya, kalau orang kencing manis kan, kalau dia nggak makan obat, gulanya naik gitu ya, timbul gejala-gejala. Tapi kalau seandainya dia makan obat teratur, terkontrol, bagus dia, sehat lah pasiennya. Tapi kalau nggak makan obatnya stop, mulai lagi deh penyakitnya gitu. Oke, baik. Berarti untuk mencegah berkembang biak banyak lagi virus itu bisa ditekan dengan obat-obatan. Oke, baik. Dan juga kalau untuk disembuhkan masih kita harus jujur ya, kita harus jujur bahwa kita tidak bisa sampai saat ini menghilangkan virusnya atau mematikan virusnya, sampai saat ini tidak bisa. Tapi kita bisa tekan supaya dia tidak berkembang biak. Artinya kalau dia nggak berkembang biak, kayaknya pelan-pelan nanti dia bisa berkurang dengan sendirinya gitu. Oke, baik. Dan untuk naiknya stadium itu sendiri bisa dikontrol juga tadi ya, betul. Dokter ya, dengan obat-obatan. Iya. Baik, dokter, kalau untuk banyaknya yang terkena HIV atau AIDS yang ada di Indonesia sendiri itu sudah berapa banyak, dokter? Kalau di Indonesia udah banyak ya gitu ya. Sudah tersebar di 34 provinsi di kita di seluruh Indonesia ini. Di Sumatera Selatan sendiri kalau dari angka per 2020 ini sekitar sudah 4.000-an kasus HIV AIDS itu, dengan kita kota Palembang yang paling banyak di antara seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan gitu. Oke, baik. Berarti di Palembang ini cukup banyak ya, dokter ya? Ya, seluruh Palembang cukup banyak kasusnya. Oke, kalau untuk kasus meninggalnya sendiri, dokter, dari virus HIV/AIDS ini sendiri, untuk di Sumatera Selatan ataupun di Palembang sudah cukup banyak juga nih. Kalau untuk kasus meninggal, alhamdulillah sejak pengobatan yang intensif ini kita sudah bisa tekan ya angka kematian pasien akibat AIDS ini sudah jauh menurun, karena juga dengan pengobatan yang adekuat. Tidak hanya di kita Palembang Sumatera Selatan ya, seluruh Indonesia juga sudah jauh menurun angka kematiannya, karena saat ini kita sudah menganut semakin cepat pasien diketahuin,
positifnya, semakin cepat dia diberi obat, kita bisa mencegah dia jangan jatuh ke stadium yang makin jatuh itu kayak gitu. Sehingga dia akhirnya pasiennya kualitas hidupnya jauh lebih baik, dia tidak progresif penyakitnya, pasiennya tidak sampai berujung ke kematian. Ya kalaupun dia kematian, ya kematian mungkin karena usia kayak gitu ya, atau memang ada kondisi penyakit lain yang membuat dia meninggal, tapi bukan meninggal karena penyakit AIDS-nya gitu. Oke. Walaupun memang dari awal sudah adanya virus HIV, ya, ya. dokter ya. Berarti bukan berarti penderita HIV AIDS itu meninggal karena AIDS tadi ya? Ya mungkin karena penyakit lain, atau mungkin dia punya usia mungkin sudah agak lanjut usia, jadi dia punya penyakit lain yang membuat dia meninggal misalnya seperti itu. Oke, baik. Dokter, perbincangan kita semakin banyak ini. Kalau dilanjutkan semakin banyak waktu ini sepertinya dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah ada yang ingin berinteraksi masih bisa di 0711364666 atau 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh